Shalom saudara terkasih, semoga damai dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul God is the true guardian, atau Tuhan adalah penjaga yang sejati. Mazmur pasal 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, ada pendapat yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Ketika ia sedang pergi ke suatu tempat, ia menjadikan Mazmur ini sebagai teman yang memberikan kedamaian dalam perjalanannya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membagikan 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama tentang bagaimana Tuhan menjadi penjaga yang sejati bagi umatnya. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada bagian yang pertama ini, kita melihat bahwa sebagai penjaga yang sejati, Tuhan memberikan pertolongan. Cara Allah menjaga umatnya adalah dengan memberikan pertolongan. Ungkapan keyakinan oleh pemazmur bahwa Tuhanlah yang mendatangkan pertolongan baginya. Pemazmur menyatakan bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang dapat memberikan pertolongan selain Tuhan. Saudara, melalui catatan pemazmur kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Ia sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Bahkan hanya Dialah yang sanggup memberikan pertolongan yang sejati kepada kita. Nah, bagian yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah di ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Pada bagian yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan menjadi penjaga yang siap siaga bagi umatnya. Pemazmur menggambarkan seperti pengawal yang menjaga kota. Seperti pengawal yang menjaga kota, demikianlah Tuhan menjaga umatnya. Namun, pengawal yang menjaga kota bisa saja terlelap ataupun tertidur ketika ia sedang bertugas. Tapi tidaklah demikian dengan Tuhan. Tuhan menjaga umatnya dengan penuh perhatian. Setiap waktu dan dalam segala situasi, Tuhan ada bagi umatnya. Dalam penjagaan Tuhan juga ada kekuatan, sebab dikatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan umatnya goyah. Umatnya selalu dikuatkan dan dimampukan
untuk hidup taat pada kehendak-Nya. Saudara, marilah kita terus meyakinkan hati kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga hidup kita. Ia terus mampukan kita untuk dapat menjadi pribadi yang taat, sehingga kita tidak menyimpang daripada jalan-jalannya. Bagian yang ketiga adalah Tuhan melindungi umat-Nya. Mari bersama-sama kita memperhatikan ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada bagian ini kita melihat inilah jaminan yang pasti akan diterima oleh setiap orang yang mempercayakan hidupnya dalam penjagaan Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa ada perlindungan terhadap umat-Nya dari segala yang buruk. Bahkan matahari dan bulan pun tidak akan bisa menyakiti. Terhadap kecelakaan dan terhadap niat jahat pun kita dijaga oleh Tuhan. Saudara terkasih, hanya bersama dengan Tuhan kita mendapatkan penjagaan yang sejati. Kita ditolong, kita dijaga dengan siap siaga, dan kita juga dilindungi. Saudara terkasih, mari kita terus tinggal dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita tetap, bahkan lebih lagi, mempercayakan kehidupan kita pada rancangan Tuhan yang indah. Mungkin pada hari-hari ini kita masih bergumul oleh karena pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Mungkin juga dari kita yang turut menyaksikan renungan ini, mungkin saja kita sedang mengalami dampak dari pandemi ini. Apakah usaha kita terganggu, atau mungkin kita sendiri terpapar oleh virus tersebut? Tapi biarlah dengan keadaan kita saat ini, baik suka maupun duka, kita tetap mengharapkan pertolongan kepada satu-satunya sumber pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita terus mempercayakan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan pada waktunya atas kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah dengan renungan ini kita bersama-sama menikmati berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.